Kalian pernah nggak sih di lapangan teriak-teriak gitu? Kayak suaranya tuh kayak balik lagi. Kalau nggak lagi di kelas, keadaannya kosong, tiba-tiba suaranya kayak double gitu. Namanya ungger. Ungger. Itu bukan hal yang misterius, tapi itu ilmu fisika. Lebih tepatnya, gelombang bunyi. Perkenalkan, nama saya Yahya Ulama. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gelombang bunyi. Masalahnya kita dengar suara tiap hari, tapi nggak pernah mikir gimana sih suara itu bisa sampai ke kuping kita. Nyanyi, dengerin musik, dengerin guru, bahkan suara notif HP sendiri. Semua itu kejadian karena satu hal, yaitu gelombang bunyi. Tapi sayangnya banyak yang anggap itu cuma sekadar suara. Pada abad ke-17, Robert Boyle adalah ilmuwan pertama yang ngebuktiin kalau bunyi butuh medium. Dia masukin lonceng ke dalam tabung kaca, lalu udaranya dihisap sampai tidak tersisa. Hasilnya, loncengnya masih goyang, tapi nggak terdengar bunyi apa-apa. Artinya, bunyi tidak bisa merambat di ruangan hampa. Lalu muncul ilmuwan lain seperti Charles bikin pasir ngebentuk pola di plat logam pakai getaran. Bukti kalau suara itu memiliki frekuensi. Lalu ada biot dan Laplace juga, nentuin kecepatan bunyi dan faktor yang mempengaruhinya. Apa sih gelombang bunyi itu? Gelombang bunyi itu getaran yang merambat, tapi dia butuh medium kayak udara, air, besi. Tanpa itu semuanya sunyi total. Dan dia itu gelombang longitudinal, artinya getaran partikelnya searah, sama kayak arah rambatnya. Kayak lu dorong domino ke depan, gerakannya sejalur. Cepat rambat bunyi di udara, cepat rambat bunyi itu sekitar 340 meter per second. Di air bisa lebih cepat, sekitar 1500 meter per second. Di besi bisa lebih cepat lagi, sampai 5000 meter per second atau lebih. Intinya makin rapat partikelnya, makin cepat bunyi nyampenya. Jenis-jenis frekuensi bunyi. Yang pertama ada infrasonik, kurang dari 20 Hz, contohnya seperti gajah. Yang kedua ada audiosonik, 20 Hz sampai 20.000 Hz, contohnya manusia. Yang ketiga ada ultrasonik, lebih dari 20.000 Hz, contohnya yaitu kelelawar. Lalu ada kuat bunyi, rumusnya sebagai berikut. Makin jauh lu dari sumber suara, makin kecil intensitasnya. Lalu yang selanjutnya adalah taraf intensitas atau desibel. Rumusnya sebagai berikut. 0 desibel itu super pelan, 60 desibel itu obrolan biasa, 120 desibel jet lepas landas, lebih dari 130 desibel bisa bikin tuli permanen. Lalu yang selanjutnya adalah pantulan bunyi. Suara bisa mantul kayak bola kena tembok, dan hasil pantulannya ini bisa berbeda-beda. Yang pertama ada gaung, pantulan sebagian nyatu sama suara asli. Yang kedua adalah gema, pantulan utuh, muncul setelah suara asli. Yang terakhir adalah diserap, hilang ditelan benda kayak busa atau karpet. Penerapan gelombang bunyi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada USG, ngecek janin pakai ultrasonik. Lalu ada sonar buat nyari kedalaman laut. Lalu ada peluit anjing, ultrasonik, manusia nggak bisa dengar. Speaker ngubah listrik jadi getaran bunyi. Kesimpulan, gelombang bunyi itu bukan cuma soal dengar suara, tapi soal gimana dunia ini bisa terasa hidup. Bisa komunikasi, nyanyi, nangis, ketawa, semua karena gelombang bunyi. Dan dibalik itu ada sejarah, eksperimen, dan rumus-rumus yang bikin ilmu ini berdiri. Jadi jangan cuma hafal, wajib kalian mengerti, karena ilmu bukan sekadar ujian, tapi buat ngerti cara dunia bekerja. Sekarang contoh soal. Bunyi petir terdengar 1,5 detik setelah kilatan cahaya terlihat. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second dan kecepatan cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka dapat diperkirakan besarnya jarak sumber petir ke pengamat adalah titik. Diketahui T sama dengan 1,5 second, V sama dengan 340 meter per second, dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ditanyakan S, yaitu besarnya jarak sumber petir. Kita menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. V sama dengan 340,
dikali T sama dengan 1,5 dan hasil jawaban tersebut adalah 510 meter. Contoh soal yang kedua, sebuah alat sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Selang waktu yang dicatat oleh sonar untuk gelombang perambatan sampai kembali lagi ke sonar adalah 1 second. Jika cepat rambat gelombang di dalam air laut adalah 1500 meter per second, tentukanlah kedalaman laut tersebut. Kita tulis dulu diketahui T sama dengan 1 second dan Pi sama dengan 1500 meter per second. Ditanya S. Di soal kali ini kita menggunakan rumus S sama dengan V kali T per 2. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus. V sama dengan 1500 dikali T sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan hasil dari soal tersebut adalah 750 meter. Bunyi itu sederhana tapi punya peran besar dalam hidup kita. Tanpa bunyi, nggak ada tawa, nggak ada canda, nggak ada musik, bahkan kita nggak bisa bilang aku sayang kamu. Jadi jangan cuma pelajari, rasakan, hargai, dan pahami cara kerjanya. Karena ilmu sekecil apapun itu selalu punya makna. So, sekian dari saya. Semoga sekarang kalian semua nggak cuma dengar suara, tapi ngerti gimana cara suara itu bisa sampai ke telinga kalian semua. Sebelum saya tutup, silahkan kerjakan kuis di bawah ini. Jawab di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.